Tepatnya di hari Jumat, ada seorang pemuda yang bepergian menuju ke tempat keluarga yang akan melaksanakan panen padi. Karena rumah keluarga ini beda kampung, harus menaiki angkot kemudian dilanjut lagi dengan naik kapal taksi air. Dan kemudian berangkatlah sang pemuda naik angkot. Setelah turun dari angkot, segera dia menuju kapal taksi, dan ternyata dia sudah terlambat, kapalnya baru saja pergi, karena penumpang dianggap sudah habis. Lalu sang pemuda bingung, harus seperti apa. Kemudian pemuda teringat kata orang-orang ada jalan setapak di dekat sungai. Kata orang jalan setapak ini bisa sampai ke tempat keluarga yang akan melaksanakan panen padi itu. Jalan setapak itu artinya adalah jalan yang hanya bisa dilewati manusia dengan berjalan kaki. Memakai motor pun gak bisa melewati karena masih banyak kayu besar berserakan. Kemudian jalanlah si pemuda mencari jalan setapak itu, padahal pemuda itu belum pernah melewati jalan itu. Dan dia banyak bertanya ke masyarakat. Akhirnya ketemulah jalan setapak itu. Pas jam 12.30 pas azan Jumat, mulai melakukan perjalanan menuju tempat tujuan. Tak ada rumah satupun di jalan itu, semuanya hutan, perkiraan 5 kilo berjalan kaki baru sampai tempat tujuan. Namun perasaan pemuda itu, sudah lama sekali berjalan kaki kok belum juga sampai tujuan. Tetapi pemuda tetap saja berjalan tanpa henti dan tidak lama kemudian, dia melihat bekas telapak kaki orang yang berlawanan arah dengannya. Karena jalan itu jalan setapak jadi tidak ada bebatuan sebagai pengeras jalan. Jalan itu terdiri dari tanah semua. Jadi, jika ada orang melalui jalan itu, tidak bisa pakai sepatu atau sandal karena jalannya bercampur lumpur. Pemuda itu bingung, bekas telapak kaki itu terlihat baru saja. Seharusnya dia bertemu dengan orang punya bekas telapak kaki itu. Tetapi kok tadi tidak bertemu siapa-siapa. Lalu ini bekas kakek siapa ya dalam hati pemuda itu. Kemudian diperhatikan sepanjang jalan itu, ya memang benar, bekas telapak kaki itu masih sangat baru sekali bekasnya, dan hanya itu bekas telapak kaki yang dia temukan dan berlawanan arah dengannya. Tapi mengapa aku tidak berjumpa dengan orang yang punya bekas telapak kaki ini? Kata dia dalam hati menjadi tambah bingung. Sementara dia berjalan sudah lama kok belum sampai-sampai juga. Pemuda jadi tambah bingung campur gelisah. Karena dia sudah lama sekali berjalan entah sudah berapa lama, dan tidak membawa jam dan handphone jadi gak tahu sudah berapa lama berjalan kaki, karena waktu itu belum di zaman handphone. Lalu pemuda memutuskan untuk beristirahat duduk sejenak di pinggir jalan. Sambil istirahat tak henti-hentinya, dia memperhatikan bekas telapak kaki yang berlawanan arah dengannya itu. Kemudian secara bersamaan pemuda juga melihat bekas telapak kakinya sendiri, yang baru saja dan berlawanan arah berhadapan dengan bekas telapak kaki orang tersebut. Kemudian dia perhatikan kedua bekas telapak kaki itu dengan sangat lama, dia perhatikan terus. Lama-kelamaan pemuda baru paham bahwa kedua bekas telapak kaki itu sama persis bentuknya. Bekas telapak kaki sendiri tak ada beda bentuk dengan bekas telapak kaki orang tersebut yang berlawanan arah itu. Tak lama kemudian baru sang pemuda mengerti bahwa semua bekas telapak kaki adalah bekas telapak kakinya sendiri semua. Dan dia tersadar bahwa dia berjalan kaki balik ke arah awal dia berjalan. Kemudian dia memutuskan berbalik arah lagi dan meneruskan perjalanan awal. Dan tak lama berjalan, dia menemukan simpang 3. Dan dia tersadar berarti di simpangan inilah, tadi dia berbalik arah tanpa dia sadari, tapi tadi dia tidak melihat sama sekali ada simpangan 3 ini. Dan kini pemuda bingung harus menyimpang kemana, dia memilih duduk dulu, takutnya kesasar lagi, lagian sudah capek sekali. Kemudian tak lama ada terlihat orang tua dari kejauhan menuju ke arah pemuda, kebetulan sekali dalam hati pemuda, tumben ada ketemu orang. Padahal dari tadi, tidak ada ketemu satu orang pun. Begitu orang tua itu sudah dekat, lalu pemuda bertanya, "Bapak perkampungan ada di mana ya Pak?" Tanya pemuda. Kemudian Pak tua menjawab, "Di sana nak, saya baru dari sana." "Oh iya terima kasih Pak," kata pemuda lagi. Dan pemuda sudah tidak peduli lagi ya, apakah Pak tua itu manusia sungguhan atau siapa. Yang penting orang itu sudah menunjukkan jalan.
Benar saja baru beberapa ratus meter berjalan pemuda sudah memasuki perkampungan dan menanyakan di mana letak rumah keluarganya yang dia tuju. Dari petunjuk penduduk kampung Lan baru dia sampai dengan selamat ke tempat tujuan.